Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Feni Maya Lestari. Saat ini saya berada di Puskesmas Curah Dami, Kabupaten Bondowoso. Di sebelah saya ada Ibu Kepala Puskesmas dari Puskesmas Curah Dami, yaitu Dr. Uni Fadila. Assalamualaikum. Dan di sebelahnya ada Dr. Dewi sebagai pemberi layanan klinis untuk UKP di Puskesmas Curah Dami. Dan di sini ada teman-teman untuk Pokja UKP. Kirim salam dulu. Ini ada Ibu Dr. Gigi Haryani sebagai koordinator UKP. Kali ini kita sedang dalam acara kegiatan pendampingan akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Jadi hari ini adalah pendalaman materi untuk bab 3 karena Puskesmas Curah Dami sebenarnya sudah lebih dari 1 tahun mempersiapkan untuk reakreditasi Puskesmas, dan saya melihat Puskesmas Curah Dami lumayan melesat, sungguh melesat, dan persiapannya sudah hampir 100% untuk reakreditasi Puskesmas, dan harapannya bisa mencapai paripurna. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita kali ini mendalami standar instrumen yang sudah teman-teman penuhi di outner-outnernya tersebut, tapi beberapa mungkin belum membaca standar instrumennya. Dendi mana? Iya, harusnya itu OJT pemakaian anu kan. Mesti Dendi. Karena pegangannya tiap hari itu. Lelaya lainnya bingung. Boleh sambil menunggu mic kita mulai ya. Jadi teman-teman, di sini kita mulai dengan pengenalan kembali standar instrumen akreditasi, mulai dari istilah bab, standar, kriteria, pokok pikiran. Apakah sudah bisa memahami semua? Atau ada yang masih bingung? Karena kalau isi outner kan sudah lebih paham ya, langsung baca self assessment yang di fotokopi itu lebih enak memang. Nah nanti masalahnya kalau surveyor itu menanyakan tentang bab ini, standar ini isinya apa, nah itu kalau tidak paham berarti salah pendamping juga kalau tidak menyampaikan. Ayo teman-teman, apakah ada yang sudah paham? Untuk mungkin bisa menjelaskan. Jadi kita dua arah gitu ya diskusinya ya kita, karena saya melihat dari Puskesmas yang saya dampingi Curah Dami itu yang paling melesat dibanding yang lain, alhamdulillah. Jadi saya mulai kayak mundur ke belakang gitu. Jadi kita nggak bicara isi ordernya, tapi bicara konten dari standar instrumen. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu bab, apa itu standar? Kemudian menyebutkan standar-standar yang ada di UKP apa saja, kriterianya itu apa, pokok pikiran apa, elemen penilaian apa. Nah ini selama ini yang dikenal kan elemen penilaian aja ya, langsung ke EP. Sekarang adakah yang bisa menjelaskan itu, tuntunan itu sebelum ke EP itu ada? Mbak Reni nih paling. Bu Mini ini patut diacungin jempol, rajin banget konsultasi. Mbak Reni. Bisa Mbak jelasin Mbak? Belum bisa, Bu. Ya nanti kita persiapan ya kalau diwawancara oleh surveyor. Jadi teman-teman bisa menjelaskan dengan membaca saja ya, sambil baca yang saya berikan itu fotokopinya. Jadi bab 3 adalah punyanya UKP. Bunyinya apa? Ada yang bisa membacakan? Bunyi bab 3. Kefarmasian, ya itu bunyi dari bab 3. Ada berapa standar di bab 3? 10. Ada 10. Yang pertama standar apa bunyinya? Ada, coba dibaca. Penyelenggaraan layanan klinis proses dari sampai dengan pembuatan
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan mutu pelayanan. Oke, nah kita bahas satu dulu. Bunyinya adalah penyelenggaraan pelayanan klinis mulai menerima pasien sampai pemulangan itu betul-betul memperhatikan kebutuhan pasien. Itu ya, ada kata kunci ya, dari menerima sampai memulangkan pasien itu betul-betul diperhatikan kebutuhannya. Kebutuhannya apa saja? Banyak. Oke, kita masuk ke standar kedua. Standar pertama itu tadi ya, panjang. Ambil kata kuncinya untuk mempermudah. Standar pertama itu layanan klinis dari awal pasien datang sampai pemulangan. Standar kedua, pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan. Kata kunci aja, biar mudah diingat. Jadi kalau surveyor nanya, kita menyebutkan kata kuncinya aja, nggak usah lengkap, itu sudah bagus. Standar yang ketiga, pelayanan kegawat daruratan, simple, punyanya Koko. Yang keempat, standar keempat, anestesi lokal dan pembedahan dan tindakan ya. Tindakan ini maksudnya pembedahan minor. Simple ya kata kuncinya ya. Yang kelima, terapi gizi, punyanya Bu Dwi. Standar keenam, pemulangan dan tindak lanjut pasien. Yang ketujuh, rujukan. Nah, langsung sebutkan kata kuncinya ya. Yang kedelapan, punya siapa? Kakak medis, Novita. Yang kesembilan, laboratorium, punya Randy. Yang terakhir ke-10, farmasi, punya Andri. Oke, simple ya, kata kuncinya aja, nggak usah panjang-panjang. 1 sampai 10 hafal ya? Hafal. Insya Allah pasti kok. Besok keluar di apel. Harus dibaca di dapat. Jadi gaya Dapat dia for free diganti dengan standar. Oke, nggak usah dicatat kan ada semua. Oke, kita langsung bahas standar yang pertama yang bunyinya paling panjang, memang penyelenggaraan layanan klinis dari awal pasien datang sampai pasien pulang, memperhatikan kebutuhan pasien. Nggak ada ya backnya? Itu Oh masih. dari asisten Bisa kedua. takut kehilangan suara. Iya mama ini namanya Bu anu. Bu enggak bawa. Sebentar. Iya mau gue lanjut. Mama, Bu jangan masalah. Oke. Keluar dari bawah situ. Sekarang teman-teman urutannya tadi UKP bab berapa? Tiga. Di standar instrumen akreditasi ada berapa bab yang sekarang? 5. Ada 5. Jadi paham ya tentang bab ya. Kalau UKP bab 3, kalau ya sekedar tahu bab 1 tuh untuk kepemimpinan puskesmas ya, admin. Kemudian bab 2 terima kasih UKM. Bab 3 UKP, bab 4 PPN. Bab 5 mutu. Nah, itu bab. Di bawahnya bab, jadi ada sistematika. Di bawah bab ada apa? Tadi standar. Kita di UKP bab 3 ada 10 standar. Di bawahnya standar ada apa? Belum, sebelum EP itu terakhir. Kriteria. Nah, kriteria. Kemudian di bawahnya kriteria ada penjelasan namanya pokok pikiran. Baru terakhir setelah pokok pikiran baru ada elemen penilaian. Nah itu, nah teman-teman kan biasanya langsung loncat ke EP ya, kan? Nah sekarang kita bahas, teman-teman bisa baca sepintas, yang penting menemukan kata kunci sebenarnya. Karena yang diminta oleh surveyor itu nanti itu paling banyak ada di mana kira-kira? Apakah ada di bab, apakah di standar, apakah di kriteria, apakah pokok pikiran, apakah di EP? Yang kira-kira banyak dibahas oleh surveyor. Kira-kira ada di mana?
kriteria. Pokok pikiran. Itu Randy pinter itu. Jadi sering-seringlah baca pokok pikiran. Nah, coba deh sekarang. Standar 3.1. Kriteria 3.1.1. Panjang nggak pokok pikirannya? Panjang. Pekerjaan kita ternyata ada di pokok pikiran kan? Iya. Nah, sekarang baca. Saya mengajak teman-teman bisa membaca bergantian ya untuk pokok pikiran sehingga bisa dipahami bersama-sama. Pokok pikiran dari kriteria yang pertama 311. Monggo Bu Haryani bisa dibaca Bu. Pokok pikiran. Isi yang pertama, puskesmas wajib meminta persetujuan umum yaitu general consent kepada pengguna layanan atau keluarganya yang berisi panggilan yang diinginkan. Persetujuan terhadap tindakan yang berisiko rendah, prosedur diagnostik, pengobatan medis lainnya, batas-batas yang telah ditetapkan, dan persetujuan lainnya, termasuk peraturan tata tertib dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pengguna layanan. Nah, sekarang teman-teman di situ kata kuncinya apa? General consent. General consent atau Persetujuan general consent, layanan tindakan. persetujuan umum. Nah, samakah dengan informed consent? Berbeda. Apa bedanya? Kalau informed consent persetujuan layanan tindakan. Tindakan. Jadi informed consent itu hanya untuk tindakan yang beresiko. Jadi seperti pencabutan gigi, pembedahan minor, persalinan, pasang infus, rawat inap, semuanya butuh informed consent. Apakah semua pasien harus diberikan informed consent? Tidak harus bila memang tidak membutuhkan tindakan yang beresiko. Tapi kalau general consent wajib nggak? Wajib semua pasien. Jadi itu kata kuncinya ya. Dan isi dari general consent adalah di situ apa saja? Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Kemudian jadi penjelasan layanan apa saja yang akan diterima di puskesmas, kemudian peraturan tata tertib, itu isi dari general consent. Oke, jadi untuk semua pasien yang datang untuk meminta layanan ke puskesmas wajib diminta tanda tangan. Tadi dokter bilang katanya untuk informed consent untuk tindakan yang beresiko. Terus kalau untuk saya seperti kalau hanya tambal apa perlu? Beresiko enggak Bu? Maksudnya itu kalaupun beresiko mungkin kalau sampai ngebutnya hanya besi gitu aja sebatas Iya, itu. jawabannya beresiko tidak? Ada resikonya enggak? Ya resiko kena gusi. Berarti beresiko. Nah, yang paham kan kita sebagai pemberi layanan klinis. Bila itu memang ada yang beresiko, nyuntik aja. Nyuntik kan ada resiko ya pasti ya. Itu informed consent. Alhamdulillah tes. Kita lanjutkan untuk kurang ini, kurang coba. Halo, cek. Segini Bu. cukup ya. Kebanteran. Coba Terlalu dekat. Terus kan langsung mulai ya. coba. Bu Selina. Coba ada. Tes. Gimana? Ya, kita lanjutkan sekarang. Selina udah buka standar instrumen ya. Masih baru. Untuk penjelasan general consent ini, kemudian di bawahnya ya bisa dibaca persetujuan umum, kemudian penerimaan. Oke, sekarang Mbak Elsa bisa dibaca penerimaan pasien meliputi pendaftaran pasien rawat jalan, pendaftaran pasien rawat inap, dan menahan pasien untuk observasi atau stabilisasi. lanjut. Proses penerimaan pasien rawat inap
didahului dengan mengisi formulir tambahan General Concern yang berisi penyimpanan barang pribadi, penggunaan jenis pakaian yang diinginkan, pilihan makanan dan minuman, aktivitas, minat, privasi, dan pengunjung. Sampai sini, di situ ternyata di pokok pikiran kita tuh dianjurkan sifatnya wajib ain atau sunnah apa bagaimana, tapi di sini diminta bahwa setiap pasien yang datang itu diminta mengisi formulir isinya tambahan untuk general concern yang isinya dia barang pribadinya apa saja, kemudian inginnya makanan dan minumannya itu yang bagaimana, yang bisa disajikan itu ada ternyata di situ diminta ya di situ. Kemudian termasuk juga untuk beribadah itu bagaimana, apakah minta di dalam atau keluar gitu ya. Itu artinya kembali pada judul dari standar bahwa kebutuhan pasien akan pelayanan kita bukan hanya diinfus, disuntik aja ya, tapi termasuk dia aktivitasnya sehari-hari itu juga diperhatikan gitu. Yang berikutnya Mbak Reni, pasien dan masyarakat. Pasien dan masyarakat mendapat informasi tentang sarana pelayanan antara lain tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan, rujukan dan ketersediaan tidur untuk puskesmas, perawatan, perawat inap. Informasi tersebut sudah di tempat pendaftaran maupun menggunakan cara komunikasi masa lainnya dengan jelas, mudah diakses dan dipahami oleh pasien dan masyarakat. Oke, ini sudah semua ya. Informasi tentang jenis pelayanan, ada neon box. Terus jenis pelayanan di setiap unit ada semua. Misalkan seperti UGD melayani apa-apa-apa, KIA melayani apa-apa-apa. Ada ya semuanya informasinya. Berupa banner, poster ya. Ada ya. Tiap unit BP apa layanannya, poligigi apa layanannya. Jadi diminta laborat itu apa saja yang dilayani. Jadi ini diminta di sini kita memberikan informasi tentang sarana pelayanan, artinya jenis pelayanan. Kemudian tarifnya, tarif layanan ada di loket, ada. Kemudian alur pendaftaran, alur pelayanan ada ya. Termasuk sarana rujukan. Jadi sesuai yang di pokok pikiran itu ya, bunyinya yang diminta apa saja di pokok pikiran itu kita penuhi. Kemudian jumlah tempat tidur rawat inap ada ya. Jadi kita tinggal mencentangi yang diminta di pokok pikiran ini apakah sudah dipenuhi semua. Oke, kemudian berikutnya itu melindungi, mengedepankan hak pasien. Kemudian lanjut ke halaman berikutnya. Nah ini sekarang mohon Bu Dwi bisa minta tolong Bu, keselamatan pasien dan petugas. Keselamatan pasien dan petugas sudah harus diperhatikan sejak pertama pasien mendaftarkan diri ke puskesmas, kontak dengan puskesmas, terutama dalam identifikasi pasien minimal dengan 2 identitas yang relatif tidak berubah, nama lengkap, tanggal lahir, atau nomor rekam medis, dan tidak boleh menggunakan nomor kamar pasien atau lokasi pasien di lapor. Berarti dia berhubungan dengan keselamatan pasien sudah dari awal kedatangan. Di sini di loket pendaftaran itu wajib menerapkan identifikasi pasien minimal dengan 2 identitas. Ini 3 ya, nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor rekam medis. Jadi tidak boleh dengan umur atau alamat ternyata ya. Jadi harus tanggal lahir. Karena kita sudah belajar kemarin ada yang ikut pelatihan INM. Ada nggak yang ikut pelatihan INM? Salina yang ikut ya itu kan di kasusnya adalah kesalahan identitas pasien ya, identifikasi. Jadi pasien namanya tuh mirip, umurnya juga nggak jauh beda.
kemudian salah memberikan obat diabetes ya, gitu. Jadi pasien tidak diabetes diberi obat diabetes, jadinya pasiennya koma. Nah ini pentingnya di loket itu sudah dimulai identifikasi yang tepat agar apa Mbak Novita? Tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Kesalahan apa? Lebih tepatnya ke apa? Penanganan. Ya, kalau di Mbak Novita kalau salah identifikasi nanti bisa salah apa? Salah orang, obat. Iya, apanya yang salah? Apanya? Salah ambil apa? Salah ambil rekam medis ya. Kalau salah ambil rekam medis, riwayat pasiennya salah, obatnya salah kan nanti ya. Kita melihatnya, oh pasiennya kalau rekam medisnya bukan punya si pasien, di atasnya tuh ada ternyata diabetes. Nah yang meriksa ngasih diabetes lagi obatnya, padahal pasiennya nggak diabetes, itu bisa kejadian bisa koma kan ya. Oke, kemudian selanjutnya Mbak siapa ya? Mbak Tria, itu informasi tentang rujukan harus tersedia di pendaftaran termasuk ketersediaan perjanjian kerja sama atau PKS dengan FKRTL yang membuat jenis pelayanan yang disediakan. Oke. MOU lengkap? Lengkap. Sambil self assessment ya, lengkap semua dari rumah sakit, semua rumah sakit, karena dari dinas ya, yang buatkan kan dinas kan. Iya. Terus catering enggak ya, enggak ada ya. Laundry? Laundry rumah sakit. Oh otomatis sudah, jadi kalau satu rumah sakit semua layanan. Oke, selanjutnya Mbak siapa? Hera. Mbak Vera, salah satu cara melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan tentang pelayanan yang diterimanya adalah dengan catatan memberikan informed consent mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan pasien adalah anak di bawah umur atau individu yang tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang tepat, maka yang memberi persetujuan mengacu pada peraturan undang-undang, informed consent dapat diperoleh pada berbagai titik waktu dalam proses pelayanan. Misalnya, informed consent diperoleh ketika pasien masuk rawat inap dan sebelum suatu tindakan atau pengobatan tertentu yang beresiko. Informasi dan penjelasan tentang informed consent diberikan oleh dokter yang bertanggung jawab yang akan melakukan tindakan atau dokter lain apabila dokter yang bersangkutan berhalangan, namun tetap dengan sepengetahuan dokter yang bertanggung jawab tersebut. Oke, dulu di sini kata kuncinya informed consent itu harus diketahui oleh dokter, ternyata ya wajib ya. Meskipun itu dokternya tidak ada, berarti dokternya harus diberikan informasi gitu tentang tindakan. Kata kunci yang lainnya, informed consent diberikan pada pasien apa saja di situ? Pada pasien anak di bawah umur. Kemudian pada apa lagi kita buatkan informed consent? Individu yang memiliki kapasitas. Ya. Apalagi semua pasien rawat inap wajib ya informed consent. Kemudian apalagi kalau tidak rawat inap, tindakan yang beresiko. Nah di situ sudah jelas ada tulisan tindakan yang beresiko. Dan yang beresiko apa saja itu kita yang tahu ya. Kemudian mengacu pada peraturan perundangan. Artinya teman-teman tolong bisa mencari pedoman tentang persetujuan tindakan medis. Jadi ini harus tersedia. Tentang pedoman yang sebanyak itu, bila puskesmas memang mampu untuk mencetak, ada buka pus, kalau mampu mencetak bisa dicetak semua yang ada di pokok pikiran itu yang diminta. Karena memang Permenkes ya
terkait biaya memang tidak memungkinkan, itu dibolehkan untuk dalam bentuk soft file. Nanti kalau surveyor bertanya, kita sudah siap buka. Kami melihat soft file, kan sekarang rekam medis aja bisa elektronik. Ya. Malah harus ERM, ini ada Iya, permendikbudnya baru ini. sekarang harus elektronik rekam Nanti medisnya. ERM berlaku tahun 2023. Iya. Siap Bu. Mengurangi menulis. Benar. Tapi rata-rata pedoman yang dokter Feni dulu kasih itu sudah di print. Oh, di print semua sudah. Iya. Kita Sama Bu Renita. sebenarnya masih ini ya, manual kita ya. Oke, untuk form informed consent sendiri itu bisa di SK-kan. Artinya ada SK tentang bisa dijadikan satu ya, general consent dan informed consent. Yang lampirannya itu bisa form general dan informed consent ada di dalamnya. Gitu. Selanjutnya Novita, penjelasan Tentang tindakan kedokteran minimal mencakup tentang tujuan tindakan kedokteran, tujuan dan prospek tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis yang akan dilakukan. B. Tentang tata cara tindak medis yang akan dilakukan. C. Tentang risiko. D. Tentang resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. E. Tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia dan resiko. Tentang prognosis penyakit bila tindakan dilakukan. Yang terakhir G. Diagnosis. Nah, ini menurut teman-teman sistematis nggak ini penjelasannya? Kurang sistematis ya. Mestinya diagnosis di atas dulu, paling atas ya, diagnosa dulu, kemudian tujuannya dilakukan tindakan itu apa, baru simpel aja sebenarnya bila teman-teman itu dalam satu form informed consent, di situ memang wajib juga menyertakan utamanya tentang komplikasi atau efek samping yang terjadi bila tindakan itu dilakukan. Misalkan cabut gigi Bu Haryani ada resiko infeksi, gitu. Satu pasti infeksi ya, cuma pembedahan itu pasti ada infeksi resikonya. Kemudian bila tidak dilakukan tindakan itu juga ada resiko. Apa resikonya? Bila tidak dicabut gigi, misalkan resikonya ya akan infeksi juga. Gitu. Kemudian alternatif, bila pasien tidak mau dilakukan tindakan, alternatifnya apa? Kayak gitu. Itu dalam satu form itu bisa dibuatkan A sampai G. Mau nanya gitu. Okay. Ini untuk seperti ini nih kan biasa ya, kalau kita ini kan sudah otomatis menjelaskan. Iya. Nah, dokumennya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk form. Ada formnya sih. Form informed consent. Di form informed consent-nya dicentang-centang. Iya, yang dicentangi. Iya. Ya, ada penjelasan komplikasi, resiko, efek samping. Baiklah, ini yang berikutnya sama ya, ini tentang penjelasan tentang itu tadi yang di informed consent itu sampai pasiennya memahami. Kemudian itu tentang informed consent juga. Jika pasien menolak, maka ada juga kalau dirawat inap ada ya, kalau pasien menolak tindakan gitu, ada alternatifnya apa. Oke, ini yang berikutnya tentang kendala dan kebutuhan khusus Dr. Dewi. Puskesmas melayani populasi masyarakat yang puskesmas Puskesmas melayani berbagai populasi masyarakat, termasuk diantaranya pasien dengan kendala dan atau kebutuhan khusus antara lain balita, ibu hamil, disabilitas lanjut usia, kendala bahasa, budaya, atau kendala lain yang dapat berakibat terjadinya hambatan atau tidak optimalnya proses asesmen maupun pemberian asuhan klinis. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan khusus serta diupayakan kebutuhannya.
Oke. Di sini berbicara tentang pasien berkebutuhan khusus. Siapa sajakah pasien berkebutuhan khusus itu? Ibu hamil. 1, ibu hamil. 2, Disabilitas. balita, mana dulu ya? Lansia. 3, disabilitas. 4, Balita. balita dan bayi ya. 5, ada lagi Kendala bahasa. pasien dengan kendala bahasa, Kendala budaya. Ya. Karena ini akan mengakibatkan hambatan dalam pelayanan. Artinya kita pertama mengidentifikasi dulu bahwa ini adalah berkebutuhan khusus. Tapi tidak cukup mengidentifikasi, tapi juga menindaklanjuti. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Misalkan ini untuk disabilitas, lansia, balita, ibu hamil. Pertama kali masuk, antriannya sudah diperhatikan. Sudah ada antrian khusus. Antrian pasien berkebutuhan khusus sudah ada. Sudah. Iya, jadi dimasukkan semua ya di sini pasien berkebutuhan khusus ini artinya dia jadi satu. Jadi satu yang lansia, disabilitas, balita, ibu hamil, dia mendapatkan prioritas antrian berkebutuhan khusus. Yang dibedakan dengan pasien stabil. Kemudian hambatan dan kendala lainnya juga berkenaan dengan bahasa. Apakah sudah ada tindak lanjut? Karena di sini mayoritas Madura. Apakah ada petugas yang bukan Madura? Pasti ya, pasti ada. Dek paham enggak, Dek? Sake tabu. Bapak kan terjemah biasa. Tapi kalau di luar ada nggak bahasa Madura, Dek? Nggak gitu terlalu itu nggak ya? Paling cuma ngomong sakit kayak Ngejit. Oh. Kalau lo udah terlalu yang ini yang pas ini loket, ya di loket. Lo kita Madura? Iya. Oh bisa Madura aman. Jember asli. Aman. Ya, aman kita. Jadi kalau tetap karena di sini Madura berarti kita buat suatu bagaimana caranya agar petugas yang tidak paham bahasa Madura itu bisa diberikan terjemahan, gitu ya, terjemahan dari beberapa istilah medis. Dari dulu memang kita pakainya itu. Sudah ada ya? Ada. Kemudian kendala lain, contohnya apa kalau kendala lain dalam pelayanan? Tadi yang kebutuhan khusus, bahasa, terus apa lagi? Ada? Kalau terkait budaya apa? Kira-kira? Budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan tentang layanan klinis. Apa kira-kira? Ya susah antrian, susah nggak mau ngantri pengennya nyerobot gitu ya. Berarti kita tindak lanjuti dengan nomor antrian gitu ya. Ada lagi budaya berkaitan dengan layanan klinis. Masih ada nggak yang pasien minta suntik duklaje kayak gitu? Mas Farid ada nggak? Masih ada Mas? Nah itu kan nggak boleh kan kita sudah ya, sudah dilarang kan itu suntik bopong duklaje. Masih ada ternyata. Berarti tindak lanjutnya adalah sosialisasi ya, pendidikan ya. Kemudian ada lagi udah bawa identitas itu pasti juga ya. Tindak lanjutnya Lihat kondisi dulu, lihat kondisi orangnya. ya. Kadang kita ceknya tuh ke KTM dulu, ada enggak identitasnya Pak? Oh di apa catatan? Iya. Ada ya. Ada. Jadi nanti surveyor pasti bertanya gini, ini tindak lanjut itu bagaimana? Kalau kondisinya menunjukkan rumahnya dekat bisa balik. Oh bisa balik. Ya kalau tidak dilihat di apa aplikasi data ya. Tidak pakai sidang. Oh, pakai sidang. Ya kalau ada sidang itu bagus, nilainya langsung 10 nanti. Dipakai aja sidangnya. Iya. Sidangnya sering bermasalah Bu. Sering error. Iya. Oke, yang sudah
Karena nanti kita diminta untuk sebuah pertemuan, apakah sudah dibuat pertemuan untuk mengidentifikasi semua ini Bu, kendala dan hambatan dalam layanan klinis. Mbak Novita kemarin kayaknya sudah ada pertemuan untuk pertemuan dengan kelengkapan uang itu, undangan absensi notulen. Jadi membahas tentang sudah ada. Karena saya tidak menginjak melihat dokumennya dulu ya, tapi kita SH sambil diskusi. Sudah ada. Ada cuma satu pertemuan. Iya, cuma satu kali. Oh iya. Satu kali. Tapi itu sama petugas apa? Semua melibatkan kepala puskesmas dan semua unit layanan. Jadi mulai ada kelengkapannya itu undangan, daftar hadir, notulen, terus foto-foto dan laporan yang isinya hasil identifikasi tersebut. Identifikasi kendala bahasa apa, tata laksananya, kendala berkebutuhan khusus apa, tata laksananya. Sudah ada semua. Dulu itu pernah dibuat pas waktu sebelum pandemi. Sekarang masih belum. Belum. Oke. Karena saya tidak langsung cek ke dokumennya ya. Oke. Kita diskusi dulu. Oke, ini yang terakhir Dr. Umi ya. Untuk mencegah ini. Iya. Untuk mencegah terjadinya transmisi infeksi diterapkan protokol kesehatan yang meliputi penggunaan masker, jaga jarak antara orang yang satu dan yang lain, dan pengaturan agar tidak terjadi kerumunan orang, mulai dari pendaftaran dan di semua area pelayanan. Artinya semua dokumen mulai dari admin dari bab 1 sampai bab 5, karena di sini diminta meskipun ini masih draft, tapi kalau nanti disahkan dan masih ada bunyi dari isi pokok pikiran tentang prokes, artinya semua dokumen itu wajib ada tulisan prokesnya. Dan kita juga seharusnya sehari-hari ya, tapi pastikan pada saat surveyor datang prokesnya jalan. Artinya mulai dari ruang tunggu pasien, jadi dari pasien datang, prokes yang dulu tembak-tembak itu, nembak suhu, kemudian pengaturan jarak, distancing itu juga tetap jalan. Mungkin sekarang kendor, tapi nanti kalau ada surveyor datang misalkan November ya keputusannya kita, wallahu a'lam, itu kalau masih pandemi itu harus dijalankan. Nah, itu sekian pokok pikiran yang ada di standar pertama 3.1, karena yang berikutnya inilah elemen penilaiannya. Jadi elemen penilaian di standar 3.1 ada berapa? Ada berapa IP? 5. Ada 5. Oke, yang pertama Dr. Selina boleh? Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan, rujukan dan ketersediaan tempat tidur untuk puskesmas perawatan atau rawat inap. Oke, kita bahas EP yang pertama dulu. Teman-teman di sini sering kali saya sampaikan bahwa di owner selalu pertama kali itu harus tampak apa dulu? SK, harus kebijakan dulu. Jadi meskipun di situ menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami. Nah, maunya apa? Langsung bayar? Nggak boleh. Jadi SK yang lampirannya adalah sesuai dengan bunyinya EP1. Jadi lampirannya informasi yang jelas, mudah dipahami berupa tarif. Jadi tarif pelayanan itu disertakan di lampiran. Jenis pelayanan sertakan di lampiran. Alur proses pendaftaran, alur proses layanan, rujukan dengan mana saja dan ketersediaan tempat tidur itu sertakan di lampiran. Bunyi SK-nya kira-kira apa? Bunyinya pelayanan klinis atau penyelenggaraan pelayanan klinis atau sesuai dengan bunyi standar. Bunyi standar 1 itu kan penyelenggaraan layanan klinis. Kalau kepanjangan disingkat aja, penyelenggaraan pelayanan klinis titik dengan lampiran ya, EP1. Selanjutnya setelah SK kira-kira apa? Pedoman. Jadi urutannya ya pertama SK, yang kedua pedoman. Kira-kira pedomannya apa?
pedoman yang membicarakan tentang jenis pelayanan, tarif, alur proses pendaftaran. Kira-kira yang paling dekat pedomannya apa? Pedoman eksternal. Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Ya, itu bisa dilampirkan tapi tebel, nggak usah. Ditulis kok gitu ya. Iya, ditulis aja. Dan ini menjadi kebijakan yang tertera di SOP. Kebijakan tertera di SOP. Kemudian setelah pedoman, apa kira-kira yang kakak di order untuk EP1 nih Mas? Setelah pedoman apa? KAK dulu. Kira-kira KAK-nya apa? Jadwal apa? KAK itu kegiatan, satu kegiatan ya, beda dengan rencana kerja. Kalau rencana kerja itu misalkan unit IGD dalam 1 tahun rencana kerjanya melakukan ini di bulan ini. Tapi kalau KAK dia cuma satu kegiatan saja. Contohnya Kalakarya. Itu KAK itu satu kegiatan. Nah, untuk EP1 di sini belum spesifik ada kegiatan sebenarnya. Jadi belum perlu ada KAK. Nanti baru kita akan lihat jika EP-nya di situ ada bunyi kegiatan baru kita berikan KAK. Yang perlu di sini informasi yang jelas. Nah, itu kata kuncinya informasi yang jelas. Berarti harus ada apa? Apa? Informasi. Di sini ada kegiatan enggak? Ada enggak kegiatan di sini? Kita di sini diminta menyediakan informasi yang jelas. Berarti ada SOP apa? SOP penyampaian informasi pelayanan. Setelah ada SOP menyampaikan informasi pelayanan, ada apa lagi? Informasi. Kata kuncinya informasi. Harus ada apa berarti? Hak dan Harus ada media. Medianya apa saja? Banner bisa. Neonbox, TV, semua media informasi yang bisa dengan jelas dilihat, dibaca, dan dipahami oleh pasien. Itu kuncinya. Informasi yang mudah sekali dipahami, dibaca dengan jelas. Oleh karena itu memang kadang kita kalau kehabisan tempat akhirnya nyelip naruh itunya ya, bannernya. Pokoknya tempel dan gitu. Jadi media TV itu sebenarnya bisa mengurangi banner sebenarnya ya. TV yang terus jalan dengan kelengkapannya. Selamat datang di Puskesmas Curadani. Anda akan mendapatkan pelayanan ini. Dengan tarif layanan ini. Kemudian rujukan dapat ke rumah sakit ini. Ketersediaan tempat tidur di hari kalau ketersediaan tempat tidur kan berubah terus ya, beda ya. Kemudian hak dan kewajiban Anda sebagai pengguna layanan ini. Itu diputar terus. Itu sudah nilainya 10. Begitu supaya ceng lihat itu udah 10 sudah. Nggak perlu nilainya satu persatu banner. Bisa ya Bu? Bisa. Sudah itu. Alah, sip. Buat itu saya bagaimana bumi. Oke. Nah, sekarang kita selalu pola pikir teman-teman ya untuk akreditasi itu selalu mulai dari ATM, UKM dan UKP itu sama-sama selalu dimulai dengan perencanaan. Perencanaan itu artinya regulasi. Ada regulasi. Regulasinya tadi kan SK sudah ada, pedoman ada, kemudian SOP ada, itu regulasi. Sekarang menginjak ke bukti kegiatan. Bukti kegiatan untuk EP pertama, kita sudah menyediakan media informasi. Betul ya? Media informasi. Dan yang terakhir setelah kita punya bukti kegiatan, dievaluasi, dimonitor dengan apa?
Jadi EP1 pun juga kita perlu evaluasi. Dengan apa kira-kira? Biasanya boleh kita punya banyak tempat, punya banyak alat untuk melakukan evaluasi. Bisa dengan pertemuan bisa dalam mini log atau briefing lainnya. Kemudian dengan memakai alat yang teman-teman sendiri masih belum terbiasa ya, memakai alat apa namanya alatnya untuk monitoring. Kenapa kita bahas di Tenggara? Daftar tilik. Pakai daftar tilik. Jadi setiap EP, setiap standar itu idealnya ada daftar tilik. Karena begitu kita sudah punya daftar tilik, karena daftar tilik ini yang poin terakhir ya, kita sudah lengkap dari regulasinya ada, monitoringnya ada, itu artinya sudah paripurna. Kalau sudah ada daftar tilik yang kita kerjakan, kita analisa dan ditindaklanjuti. Kalau terkait EP1 berarti kita checklist, enakan checklist ya daripada daftar tilik bahasanya. Tapi kalau kita bahasa Indonesia ya daftar tilik. Kalau kita sudah punya checklist di EP1 berarti apakah penyampaian informasi itu kan ada SOP-nya ya. Apakah penyampaian informasi itu sudah dilakukan sesuai prosedur? Oke. Kembali ke checklist lagi Mbak Dani. Ini kita kalau sempat yang membuat checklistnya, apakah penyampaian informasi ini sudah dilakukan dan berjalan? Karena dia kan harus muter terus ya, kalau TV harus muter terus. Bannernya juga betul-betul banyak cara lah untuk memonitor apakah informasi sudah sampai ke pasien atau enggak. Ini baru EP1. Kita lanjut EP2, Bu Haryani lagi. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien. Bu, kurang kencang. Enggak apa-apa. Jadi ini EP2 itu membahas tentang pendaftaran di punya Novita. Pendaftaran di sini prosesnya, kalau dulu yang di bab 7, yang di 9 bab itu, EP pertama itu sudah langsung ketemu SOP pendaftaran. Padahal yang diminta isinya kebijakan dulu. Oke, dari Novita kebijakan pendaftaran bunyinya apa? SK tentang proses pendaftaran. Boleh, karena di sini EP2 ini masuk dalam standar yang tadi bunyinya penyelenggaraan layanan klinis, SK-nya boleh bunyinya penyelenggaraan layanan klinis yang di dalamnya lampirannya ada proses pendaftaran, atau membuat SK sendiri yang bunyinya SK tentang proses pendaftaran boleh. Jadi di sini kebijakan dulu, baru pedoman. Kira-kira pedomannya apa? Pedoman dari eksternal dulu sama nomor 43/2019 dan pedoman internal pendaftaran. Ada ya? Ada. Kemudian baru SOP. Karena ini kegiatan pendaftaran, sebelum SOP ada KAK. Sudah ada. SOP-nya di situ sudah ada prokes. Ada ya, lengkap. Ikan pernah melihat sih saya sudah dokumennya. Iya. Kemudian Oke, teman-teman, saya kembali pengen nanya, sudah pahamkah semua tentang RDOWS? Karena kita pernah bahas ini dulu, refresh. Regulasi. Regulasi apa saja yang dimaksud? SK, pedoman, KK, SOP. Jadi yang bunyinya perencanaan di atas itu adalah regulasi. Jadi dia menjadi sebuah pengaturan bahwa kita memang harus melakukan kegiatan tersebut. Kemudian B, dokumen. Yang dimaksud dokumen apa? Semua dokumen yang dibutuhkan. Yang menjadi bukti.
bahwa kita sudah melakukan regulasi yang ada. Contoh, uang. Kalau pertemuan berarti uang. Kalau di UKP ini memang sulit ya untuk menemukan, beda dengan UKM. Kalau UKM bukti pertemuan ya udah SPJBOK itu buktinya semuanya. Kalau di UKP rekam medis itu juga bukti, yang form semuanya itu adalah bukti kegiatan. Yang paling dilihat di UKP kira-kira apa? Rekam medis. Sama apa? Satu rekam medis, dua aja paling dilihat itu notulen. Rekam medisnya kalau sudah bagus, notulennya gimana? Gimana notulennya? Sudah baguskah? Apakah teman-teman sudah notulen yang bagus itu gimana sih? Kenapa sih kok disuruh buat notulen? Kenapa? Tujuannya notulen itu apa? Hal yang sederhana deh, hal yang sederhana. Notulen itu disuruh dibuat untuk apa? Contoh yang sederhana. Kegiatan. Menjelaskan hasil Terus, kegiatan. untuk apa? Untuk apa? Telusur itu lo surveyor. Tapi abaikan ada surveyor deh. Kita sehari-hari itu wajib nulis notulen. Untuk apa sih? Bukti kegiatan. Ya, bukti. Jelas. Contoh nyatanya apa? Dokter Umi yang bertugas, yang ditunjuk bertugas untuk membuat audio visual TV siapa Bu? Siapa? Sofi bikin enggak notulen atas perintah Dokter Umi sebagai kampus untuk membuat audio visual tentang jenis pelayanan di puskesmas? Bikin enggak? Enggak tahu kan ya? Enggak tahu. Nah, kira-kira gunanya notulen apa? Bukti. Suatu saat bila ternyata memang misalkan dinas kesehatan itu meminta itu, mana di sini ada audio visual untuk prokes, Bu Umi bisa nanya kan, Mbak Sofi, Mbak ya, Mbak Sofi sudah buat ini enggak? Lebih dulu tahu Bu, nanti ternyata belum bikin. Coba lihat notulennya gimana. Bukti bukan sekedar untuk ke surveyor, tapi itu juga akan menjadi sebuah komunikasi. Jadi bukan hanya pertemuan ya, pertemuan minilo, pertemuan apa gitu baru nulis notulen. Dipanggil sama Bu Kapus, untuk koordinasi ini bawa notulen. Saya pada saat pertemuan ada hasil pertemuannya begini. Suatu saat bila kemudian ternyata ditagih atau ada permasalahan, kita bisa buka notulen. Ini loh hasil dari pertemuan, dari briefing kemarin tuh kayak gini. Minta tanda tangan ke Bu Kapus. Jadi hasilnya seperti ini, menghasilkan kebijakan seperti ini sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan konflik. Nah, itu tujuannya notulen. Jadi notulen itu bukan kegiatan sehari-hari fisika, pasang infus, bukan BHP ya. Apalagi di mutu banyak sekali notulennya. Oke, pendaftaran tadi sampai mana? Sudah ada SK, ada pedoman internal, ada KAK, ada SOP pendaftaran, terus ada bukti kegiatannya. Bukti kegiatannya apa saja, Mbak Novita? Ya, untuk kalau ikut pertemuan dan lain-lain. Nah, bukti sepanjang melakukan tugas-tugas di pendaftaran. Ada register. Kemudian kita pernah bahas tentang daftar pilih untuk persiapan pelayanan ya waktu di Tenggara. Iya. Pernah ya? Mas ingat enggak? Ada 2 daftar pilih. Yang pertama untuk kita sendiri, yang kedua untuk orang lain Monitoring. kita. Iya. Mas Randy sudah bikin itu. Untuk yang diri sendiri sudah, yang orang lain belum. Enggak kan, memang untuk orang lain kan
tergantung tugasnya. Jadi daftar tilik itu ulangi ya. Daftar tilik itu ada dua macam. Satu untuk menceklis kita sebelum melakukan kegiatan sehari-hari, persiapan alat dan bahan. Contohnya kalau di pendaftaran alat dan bahannya apa aja Mbak? Komputer, register, ATK, form, nomor antrian, sudah nyala tanda, begitu. Jadi centang-centang ready atau belum, atau pastikan semua ready. Itu setiap hari dikerjakan seperti itu. Itu checklist untuk diri sendiri. Sedangkan daftar pilih atau checklist yang kedua adalah untuk memonitoring kepatuhan terhadap prosedur. Jadi kepatuhan prosedur pendaftaran yang melakukan siapa? Yang memonitor. Gak mungkin diri sendiri kan ya. Jadi untuk petugas pendaftaran yang memonitor siapa? UKP. Koordinator UKP. Untuk ini saya mau tanya dokter. Kemarin itu ada kesepakatan dari kita, maunya teman-teman tuh bukan saya, kan saya menganjurkan tuh saling apa ya, misalnya satu orang dari satu ruang itu saling memeriksa antar teman gitu loh. Kalau misalnya seperti itu gimana dokter? Nggak bisa Bu, karena sebenarnya idealnya itu ada KAK, tapi nggak perlu KAK juga nggak apa-apa, karena kebanyakan ya Bu ya kalau tiap monitoring kepatuhan itu ada KAK-nya. Tapi ini yang sering saya sampaikan, teman-teman bingungnya ini dilakukan berapa kali, tiap apa. Kita kerjakan itu mengikuti jadwalnya audit internal. Nah, audit internal ada juga kan monitoring kepatuhan prosedur. Jadi otomatis Pokja UKP juga mengikuti kegiatannya audit internal untuk monitoring kepatuhan prosedur. Di mana audit internal itu 2 kali dalam setahun, semesteran. Dan petugasnya siapa itu sesuai KAK-nya audit internal. Nggak boleh antar teman, tapi di situ ada tim audit. Idealnya adalah koordinator UKP yang memonitor kinerja teman-teman unit UKP. Itu bukan antar teman, Bu. Misalnya ada 3 orang, saya semua yang mengaudit ya, memeriksa mereka ya. Harusnya Dokter Haryani itu memonitor semua unit UKP. Misalnya satu di bagian farmasi ada 3 orang, berarti saya semua 3. Iya. Jadi tiap bulan gitu ya, kan sebulan sekali kemarin. Bukan tiap bulan, kalau KAK-nya itu 2 kali setahun semesteran. Semesteran. Oke. Tapi pengamatannya, periode pengamatannya terserah. Tapi pembahasan hasilnya itu semesteran. Yang per bulan itu dokter, kan kemarin kesepakatan kan tiap bulan sekali. Nah itu kalau tiap bulan dimonitor itu artinya dalam setahun 12 kali. Kemarin kita gini, untuk per bulannya teman-teman sendiri yang melaksanakan, baru saya semesternya gitu. Ini artinya ini bahas audit internal jadinya ya, panjang ceritanya audit internal itu. Sebentar. Audit internal itu kalau di pedoman itu idealnya 2 kali dalam setahun, semesteran. Jadi periode pengukuran itu dari Januari sampai Juni, dan dari Juli sampai Desember. Semester 1, semester 2. Artinya kita ngukur UKP ya. UKP itu dari UGD, loket sampai rawat inap. Itu dari Januari sampai Juni. Itu bisa kita bagi. Misalkan Januari itu mau mengukur UGD sama rawat inap. Februari mengukur loket. Maret mengukur KSA. Oh, cukup sekali. Bukan ya. tiap bulan semuanya diukur. Enggak, artinya 12 kali dong dalam setahun. Cukup 2 kali aja. Dan yang memonitor koordinator UKP. Koordinator UKP. Saya pun juga melakukan. Cuman checklist sih sebenarnya, checklist. Terus untuk formatnya langsung Januari sampai Juni gitu aja ya. Tidak per bulan dulu langsung Juni. Bukan begitu, Bu. Itu periode pengukuran. Januari kita mau mengukur apa? UGD rawat inap. Februari BP KDA. Maret itu labora. Terserah. Yang penting itu dalam periode itu 1 kali semester. Artinya
dalam 6 bulan itu mencakup semua unit, Semuanya cuma unit ya. dicicil ya dokter ya. Dicicil. Artinya dicicil. Oh, saya kira kemarin tuh semua unit tiap semester. Oke, clear ya? Ya. Dicicil ya. Randy mau nanya apa? Baca sih tadi sudah di. Oh. Soalnya kemarin minilog ini kan dokter menyampaikan. Jadi yang kita pilih itu kita kan kemarin kasih kesepakatan sebulan sekali apa 2 kali. Waktu saya ke Tenggarong dulu kan setahu saya 6 bulan. Iya. Kebanyakan, aduh, mana audit itu banyak banget. Mana sih pelayanan sama rawat Semangat. Februari meriksa mana lagi gitu. Oke, lanjut ya. EP ketiga. Siapa sekarang gilirannya Mbak Elsa? Persetujuan umum. Persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap. Ini gabung langsung ke 4, Mbak. EP 4. Pasien atau keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan medis atau pengobatan tertentu yang beresiko yang akan dilakukan sebelum memberikan persetujuan atau penolakan. Informed consent termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan tersebut. Oke. Yang ketiga, EP 3 berarti membahas tentang general consent. Yang keempat tentang informed consent. Berarti kebijakannya boleh namanya SK tentang general dan informed consent. Pedomannya sudah ada? Ada ya. Kemudian butuh KAK enggak? Enggak perlu. Kemudian butuh SOP? Butuh SOP tentang general consent, SOP tentang informed consent. Kemudian apalagi bukti D-nya? Bukti form. Ya. Formnya disertakan di order ya. Kemudian bukti yang utama lagi akan dilihat di apa? Di observasi di apa? Di rekam medis pasti akan dilihat. Rawat inap tadi berarti wajib semua ada general dan informed consent wajib ada semuanya. Jadi itu observasi. Kemudian ada simulasi? Ada nggak simulasinya? Penyampaian. Kalau general consent menyampaikan hak dan kewajiban. Informed consent menyampaikan efek samping atau resiko dari tindakan. Itu nanti tadi tidak selesai sampai S ya, wawancara simulasi. Kalau simulasi itu nanti diminta praktek oleh surveyor. Praktekkan cara memberikan informed consent. Kalau wawancara, pasiennya ini wawancara, sudah dijelaskan enggak tentang resikonya ini di infus ini? Jadi ditanya nanti di rawat inap itu. Di infus ada nggak resikonya gitu? Bisa jadi begitu. Oke, kemudian ada evaluasinya. Ada ya, memakai checklist. Ya, checklist untuk kepatuhan general dan informed consent. Sudah dikerjakan? Karena di PKP diminta kan juga. Yang informed consent evaluasinya gitu. PKP diminta kan? Iya kan diminta. Iya. Ada kelengkapan informed consent Di rawat ya. Iya, UGD. Jadi wajib ada kan. Iya. Sekaligus mengerjakan PKP. Oke, yang terakhir Mbak Eni. Tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan risiko, kendala dan kebutuhan khusus. Oke. Dimulai dari regulasinya. Ada SK-nya, SK-nya bunyinya apa? Layanan klinis. Jadi SK tentang penyelenggaraan layanan klinis yang lampirannya tentang kita punya mengidentifikasi pasien berkebutuhan khusus, resiko, kendala, gitu ya. Kemudian pedomannya ada nggak? Sama ya, Permenkes 43 2019. Kemudian SOP ada SOP untuk itu ya, identifikasi resiko kendala. Kemudian bukti kegiatan itu tadi pertemuan, ya undangan, absensi, ada semuanya lengkap, uangnya lengkap. Tinggal laporannya belum ya? Laporan kalau yang tadi itu ya bahasa apa, kebutuhan khusus apa gitu ya, tinggal buat itu. Oke, ini sambil diskusi sambil self assessment singkat.
Sudah ada minum teman-teman. Kuenya enggak. Mbak Reni batuk lagi, saya minum dulu, Rek.